Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Yusuf Syal Aulia. Saya berasal dari kelas Tadris Bahasa Inggris D dengan nomor induk mahasiswa 204 200 112. Ntar saya save sekalian. Kali ini kita akan bahas tentang adjektif. Sebentar. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah sinteks semester 4 tentang adjective phrase, specifier, dan adjective structure, yang lebih detailnya membahas tentang specifier dan susunan dalam adjective phrase. Yang pertama adalah specifier. Tentunya sudah dijelaskan bukan oleh Bapak Nadif dalam pertemuan sebelumnya, yang mana specifier adalah penentu atau sebagai penunjuk. Pada bab ini, in most cases, an AP doesn't have a specifier. The specifier position is rarely filled. Jadi pada bab ini kebanyakan kasus adjective phrase tidak punya specifier, sehingga specifier jarang ditulis secara langsung. Contoh yang pertama, the test was easy. Dan yang kedua, a very comfortable hotel. Namun pada penjelasan ini saya akan mencoba menggunakan pertanyaan untuk lebih menjelaskan bagaimana mengidentifikasi specifiernya. Specifier. Yang pertama, the test was easy. Pertanyaannya saya akan mencoba menggunakan seperti ini. Was the test is easy? Dan jawabannya kan bisa menggunakan langsung dengan kata easy yang merupakan adjective phrase, yang mana easy itu bisa menggambarkan keseluruhan the test was easy. Jadi dalam specifier yang jarang diisikan seperti ini, bisa dikatakan benar karena cukup menggunakan adjective phrase yang mana specifiernya tidak perlu disebutkan. Yang kedua adalah very comfortable hotel, yang mana saya akan coba membuat pertanyaan. What do you think about this hotel?
maka jawabannya juga bisa menggunakan very comfortable. Yang mana pada dasarnya kalimat lengkapnya adalah very comfortable hotel, tetapi bisa cukup dijawab dengan menggunakan very comfortable. Jadi yang mana hotel di sini berfungsi sebagai specifier, yang mana bisa juga untuk tidak disebutkan. Jadi cukup dengan very comfortable yang sudah mempresentasikan seluruh jawaban. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Saya harap bagi yang menyimak sudah jelas ya. Jika belum bisa ditanyakan di akhir sesi. Kedua adalah however, in a certain case, AP may have a specifier. Jadi gini, namun dalam kasus tertentu, adjective phrase bisa juga memiliki sebuah specifier yang bisa atau perlu untuk ditampilkan. Contoh yang pertama, how could you get a 4 for your test? Was the test really that difficult? Dan yang kedua, I just moved from Venus Hotel. That hotel is not this comfortable. Berdasarkan dua contoh di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kasus tertentu, demonstratif pronoun atau kata yang biasa kita ketahui, relatif pronoun atau kata ganti demonstratif dalam bahasa, that dalam kasus ini adalah that dan this. Sehingga that dan this adalah satu-satunya item leksikal yang memiliki kemungkinan yang dapat mengawali atau menandai adanya demonstratif pronoun yang terdeteksi dalam adjective phrase. Selanjutnya kita masuk pada susunan dalam adjective phrase atau bentuk susunan dalam adjective phrase. Yang pertama, sebuah adjective phrase dengan sebuah single attribute. Contoh yang pertama, adjective phrase dengan baik, sekarang kita masuk pada materi AP structure atau adjective phrase structure, yang mana pada bagian ini membahas tentang susunan dalam sebuah adjective phrase. Yang mana dalam susunan ini terdapat berbagai macam, seperti jumlah atribut atau ada dan berbagai lainnya. Oke, yang pertama, an adjective phrase with a single attribute, yang mana dalam adjective phrase ini terdapat sebuah atribut. Sekarang bisa dilihat pada diagram tree yang pertama. Contohnya, very attractive and quiet, expensive. Yang mana dalam adjective phrase ini terdapat intensifier phrase dan adjective.
Yang mana pada phrase yang pertama tadi very attractive, very-nya sebagai intensifier phrase dan attractive-nya sebagai adjective. Masih dalam pohon diagram yang sama, pada contoh kedua, quite expensive. Yang mana quite ini sebagai intensifier phrase dan expensive sebagai adjective. Sehingga jika keduanya digabungkan menjadi sebuah adjective phrase. Ya, bisa dipahami ya. Baik, sekarang kita lanjut kepada diagram tree yang kedua. Nah, yang mana pada yang kedua ini kita menggunakan bagian-bagian yang pertama ada adverbial phrase dan yang kedua ada adjective. Adverbial phrase-nya adalah culturally dan emotionally, dan adjective-nya adalah important dan mature. Baik, sekarang jika digabungkan antara adverbial phrase dan adjective. Contoh yang pertama, culturally important. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, culturally sebagai adverbial phrase dan important sebagai adjective. Contoh yang kedua, emotionally mature. Yang mana emotionally sebagai adverbial phrase dan mature sebagai adjective. Nah, bisa dipahami ya. Oke, sekarang jika digabungkan sekali lagi antara antara adverbial phrase dan adjective-nya. Contoh yang pertama, culturally important, dan contoh yang kedua, emotionally mature. Baik, jika yang pertama tadi membahas sebuah adjective phrase dengan sebuah single attribute, yang kedua kita melanjutkan pada structure adjective phrase yang kedua, yakni an adjective phrase which contains an attribute and an adjunct. Yang mana sebuah adjective phrase yang mana berisi sebuah attribute dan sebuah adjunct. Baik, sudah dilihat ya pada Venn diagram untuk susunan adjective phrase yang kedua. Oke, mari kita simak. Yang mana pada pohon diagram ini terdiri atas beberapa bagian yang menjadi susunannya. Yang pertama ada adverbial phrase. Yang kedua ada adjective, dan yang ketiga ada prepositional phrase. Sekarang
Mari kita ulas satu persatu. Bagian yang pertama, adverbial phrase. Pada bagian ini, adverbial phrase berperan sebagai attributes. Dan adjektif berperan sebagai adjektif, dan prepositional phrase sebagai adjunct. Saya ulangi lagi. Maka untuk adverbial phrase-nya sebagai atribut itu adalah really. Adjektifnya good. Dan prepositional phrase-nya at the beginning. Jika digabungkan, maka kita bisa membacanya really good at the beginning, yang mana dalam phrase tersebut terdapat 3 bagian, yakni really sebagai really atau adverbial phrase-nya sebagai attributes, dan good sebagai adjektifnya berperan sebagai adjektif, dan yang terakhir at the beginning merupakan prepositional phrase yang berperan sebagai adjunct. Bagaimana, sudah terbukti bukan dalam susunan yang kedua ini bahwa terdapat sebuah attributes dan sebuah adjunct dalam sebuah adjective phrase. Bisa dipahami? Ya, silakan dibaca dan disimak pohon diagramnya. Oke, jika sudah paham, kita bisa masuk ke susunan adjective phrase yang ketiga, yang mana bunyinya an adjective phrase which contain a complement. Contains a complement. Complement di sini adalah sebagai pelengkap. Pelengkap makna dari angry. Baik, mari kita bedah satu persatu dari bagian adjective phrase yang ketiga ini. Yang pertama bagiannya berisi adjective. Yang kedua berisi prepositional phrase. Sekarang bisa kita lihat contoh pada pohon diagram ini. Yang pertama ada angry. Angry berperan sebagai adjektif. Dan untuk bagian yang kedua, yakni prepositional phrase, adalah with some students, yang mana jika dua bagian ini digabung menghasilkan sebuah adjective phrase yang berisi sebuah komplement atau pelengkap, yang mana pelengkap ini berisi sebuah pelengkap yang melengkapi adjektif untuk kelengkapan strukturnya. Jika kita baca secara lengkap,
Maka angry with some students merupakan an adjective phrase yang terdiri atas adjektif atau bagian angry dan prepositional phrase bagian with some students. Bisa dipahami? Iya, alhamdulillah. Sekarang kita masuk pada susunan adjective phrase yang keempat. An adjective phrase which contain a complement, an attribute, and an adjunct. Mari kita simak pohon diagram berikut ini. Yang pertama, kita bisa bedah bagian-bagiannya. Nah, seperti contoh sebelumnya, kita bedah bagian-bagiannya dalam menganalisa. Yang pertama, ada adverbial phrase. Yang kedua, ada adjective. Yang ketiga, atau bagian ketiga dalam phrase ini ada prepositional phrase. Dan yang keempat juga prepositional phrase. Nah, tapi dalam masing-masing bagian ini tentu memiliki sebuah peran-peran tersendiri dalam menjadi bagian-bagian penyusun sebuah adjective phrase. Yang pertama, ada adverbial phrase. Adverbial phrase berisi saja lebih enak dipelajari. Untuk yang pertama tadi kita analisa bagian-bagian dari adjective phrase. Yang kedua, kita analisa bagian-bagian berdasarkan perannya. Untuk bagian yang pertama, adjective phrase adverbial phrase berperan sebagai attributes. Yang kedua, bagian kedua ada adjektif berperan sebagai adjektif yang menjadi phrase utamanya nanti, ini adjektif. Yang ketiga ada prepositional phrase, yang mana prepositional phrase ini yang menjadi bagian tiga ini berperan sebagai adjunct. Yang terakhir tadi ada prepositional phrase juga, yang mana untuk prepositional phrase yang kedua ini atau bagian terakhir dalam adjective phrase ini berperan sebagai komplement. Nah, oke. Sekarang untuk tahap yang ketiga dalam menganalisa ini kita terapkan pada contohnya. Adverbial phrase yang mana berperan sebagai attributes tadi. Di sini contohnya adalah really. Bagian yang kedua yakni adjective yang berperan juga sebagai adjektif dalam phrase ini. Nah, di sini contohnya adalah good. Ya, good. Yang ketiga adalah
Ada bagian yang ketiga, ada prepositional phrase yang berperan sebagai adjunct, yang pada contoh ini adalah tertulis in sports. Pada bagian yang keempat adalah in his yacht. In his yacht. In his yacht ini berperan sebagai complement yang berbentuk prepositional phrase. Maka jika kita gabungkan dalam phrase ini, maka menjadi really good in sport in his yacht, yang mana dalam phrase itu terdapat 4 bagian tadi. Yang pertama, adverbial phrase. Yang kedua, adjective. Yang ketiga, atau prepositional phrase-nya yang berbunyi in sport tadi, adjunct. Dan yang terakhir, prepositional phrase atau prepositional phrase yang menjadi bagian terakhir berbunyi in his yacht, berperan sebagai complement. Ya, jadi jika kalimatnya semakin panjang, maka kita perlu tahapan untuk menganalisisnya. Kalau dari saya yang pertama tadi, kita lihat bagiannya, macam-macam bagian dan ya macam-macam bagiannya. Yang kedua, kita lihat perannya dalam phrase-nya. Yang ketiga, kita sesuaikan perannya dan bentuk contohnya. Yang keempat, kita analisa dan kita gabungkan. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Selanjutnya kita bisa masuk pada bentuk adjective phrase yang keempat, yang mana an adjective phrase which contains a specifier and an adjunct, yang mana dalam susunan yang keempat ini, sebuah adjective phrase yang berisi sebuah specifier dan sebuah adjunct. Oke, mari kita lihat pohon diagramnya. Bisa kita lihat ya, ada bagian kita gunakan cara menganalisis yang pertama, yaitu apa tadi? Iya, kita lihat bagian-bagian yang tertera di pohon diagram yang menjadi penyusun adjective phrase. Yang pertama, DP. DP itu adalah demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun atau yaitu demonstrative pronoun. Bagian yang kedua ada adjective. Sebentar, mungkin jika ada yang ada yang masih asing dengan demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun adalah kata ganti demonstratif atau kata ganti yang menunjukkan. Penunjuk kan specifier tadi kan penunjuk, berarti artinya ini juga berperan sebagai penunjuk. Oke, sekarang kita kembali lagi sampai ke adjektif tadi ya, bagian yang kedua adjektif. Yang ketiga, kita masuk pada bagian adjective phrase yang ketiga. Ini apa? Iya, verb phrase. Udah ya.
kita masuk pada tahap analisis yang ketiga, yakni kita implementasikan bagian-bagian dan perannya pada contoh yang ada. Yang pertama, demonstratif pronoun atau kata ganti yang menunjukkan, kata ganti penunjuk atau sebagai specifiernya, yang mana di sini menggunakan that, ya that. Ada bagian yang kedua, di sini contohnya adalah easy. Easy merupakan adjektif, yang mana pada bagian ini juga masuk pada atau menjadi peran sebagai adjektif. Easy ya. Bagian yang ketiga adalah to solve. Contoh yang pada bagian dalam contoh ini. Bagian yang ketiga, to solve. Pada to solve merupakan verb phrase yang mana berperan sebagai phrase kata kerja. Solve merupakan verb. Diingat itu, ingat. Yang mana akhirnya jika kita gabungkan, contohnya adalah that easy to solve. Yang mana that berperan sebagai specifier atau di sini tertulis sebagai demonstrative pronoun, dan easy berperan sebagai adjective, dan bagian yang terakhir to solve berperan sebagai verb phrase atau di sini sebagai adjunct. Kemarin kan adjunct biasanya terletak pada bagian akhir ya, setelahnya. Baik, kita lihat lagi that sebagai specifier atau berbentuk sebagai demonstratif pronoun, dan easy berperan sebagai adjektif dan berbentuk adjektif, dan to solve berperan sebagai verb phrase dan berbentuk verb phrase. Jika digabungkan menjadi sebuah adjective phrase adalah that easy to solve. Baik, bisa dipahami ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Bisa di like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.